Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya, Haris Irianto, Wijaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Bapak dan Ibu, materi kali ini adalah tentang 1001 cara bicara tentang remaja. Materi ini ingin kita buat sebagai diskusi antara orang tua dengan anak. Nah, pasti tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya, namun tidak jarang juga orang tua yang terkaget-kaget, bahkan perbuatan dan perkataan mereka yang mengekspresikan kepada anak-anaknya dan bahkan kebaliknya dengan anak-anak yang punya perilaku yang unik, sehingga kita saling mensalahartikan, bahkan ketidaksepahaman yang terjalin justru malah mengharuskan kita untuk berlaku di luar kendali dan bahkan juga salah paham hingga saling membenci. Nah, padahal semua itu dilakukan karena cinta kita atau karena kasih sayang kita orang tua terhadap anak-anaknya. Pertanyaannya adalah Bapak dan Ibu, apa yang sebenarnya terjadi dan di mana salahnya? Nah, ini menjadi tren nih. Bahwa orang tua memiliki tugas menyiapkan anak-anaknya kelak menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, itu menjadi tugas inti dari orang tua, gitu ya. Bagaimana anaknya mandiri, baik itu secara fisik, psikologis, dan menghadapi tantangan kehidupan yang cukup kompleks di dalam kehidupannya. Terus juga bagaimana juga anak-anak pada masa-masa remaja ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, dan kita sebagai orang tua juga perlu pintar-pintar memahami karakter dan ciri perkembangan yang tengah dialami anak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap anak adalah unik. Nah, masing-masing memiliki fase yang berbeda di antara anak satu dengan anak yang lain. Bahkan adik atau kakak kandungnya itu memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, bagaimana kita juga bisa menorehkan perjalanan hidup mereka sebagai orang tua untuk bisa menjadi yang diharapkan dan dibutuhkan oleh mereka sebagai anaknya. Nah, sehingga kita sebagai orang tua bisa dapat memberikan sebuah respon yang tepat agar mereka merasa dipahami, diterima, dan nyaman dalam mengembangkan konsep dirinya. Nah, sebelum kita masuk sebagai definisi dari konsep diri, ada berbagai macam informasi yang bisa kita lihat di slide berikut ini. Nah, konsep diri adalah bagaimana seseorang memandang dan memaknai dirinya, termasuk di dalamnya karakter, siapa, dan seperti apa dirinya. Itu menjadi penting buat dia untuk melangkah ke masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Nah, konsep diri ini terkadang menyadari keberadaan diri tentang perkembangan yang terus berubah setiap tahunnya. Misalnya tadi, bagaimana balita yang tadi awalnya nangis, kita lihat juga bagaimana dia juga bisa membedakan diri dengan lingkungan sekitarnya. Terus juga bagaimana mereka memiliki perkembangan pikir, emosi, dan konsep dirinya yang membedakan dengan lingkungan, sekaligus juga mengembangkan pemahaman tentang konsep diri. Nah, komponen konsep diri itu terbagi tiga. Yang pertama adalah self-image, bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dalam konteks siapakah sih sebenarnya aku, siapakah diriku yang bisa dikembangkan, atau potensi apa yang bisa dikembangkan oleh aku sendiri, gitu misalnya. Terus yang kedua juga ada self esteem, seberapa berharganya diriku atau manfaat apa yang bisa saya berikan kepada orang tua, keluarga maupun lingkungan. Terus juga yang ketiga adalah ideal self, yaitu seperti apa yang diinginkan dan sebagai apa nanti dirinya itu kelak di kemudian hari. Nah, ketiga komponen tersebut ditambah juga dengan berbagai macam pengalaman, baik itu dalam konteks lingkungan TK, SD, SMP, bahkan SMA,
dan pemaknaan remaja juga saat berinteraksi dengan lingkungannya, ini menjadi sebuah konsep diri yang tadi, apakah dia masuk sebagai konsep self image, self esteem, atau ideal self. Nah, lingkungan terdekat seperti teman sebaya dan keluarga, terutama orang tua, sangat berpengaruh terhadap perkembangan konsep diri remaja. Mengingat perkembangan tersebut yang dimulai dari tadi masih kanak-kanak sampai dengan usia dewasa. Menurut UNICEF, 10 tahun sampai dengan 19 tahun itu disebut dengan masa remaja. Nah, konteks remaja sendiri juga mencari jati diri, gitu ya. Bagaimana dia mengalami sebuah perubahan baik fisik maupun psikisnya, baik emosinya juga. Terus tidak jarang membuat remaja ini merasa tidak nyaman, bahkan merasa aneh dan ketakutan. Nah, perlu juga kita pahami bersama bahwa remaja sering kesulitan mengungkapkan kekhawatiran dengan tugasnya. Itu akibatnya kita sebagai orang tua itu sering salah paham atau memberikan respon yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang dirasakan oleh mereka. Dan seringkali hubungan ini akan terjadi miskomunikasi. Nah, juga yang berikutnya adalah bahwa remaja juga mulai mampu berpikir secara abstrak, ya, memikirkan berbagai kemungkinan terhadap sebuah kondisi yang dihadapinya. Namun ini juga perlu diiringi bagaimana juga mereka bisa mengambil sebuah keputusan yang baru, gitu ya. Supaya apa? Tadi, bagaimana dia bisa berpikir panjang, bagaimana mereka juga bisa menganalisis supaya tidak terburu-buru, dan yang lebih penting lagi juga bagaimana remaja juga tidak seenaknya sendiri dan lain sebagainya. Ini menjadi PR berat buat kita bersama untuk sama-sama kita bantu remaja-remaja yang ada di lingkungan kita sehingga bisa sesuai dengan pengampuan dan pengembangan dirinya. Nah, bicara tentang kemampuan berpikir abstrak, ini jadi berpikir tentang bagaimana berpikir yang konseptual dan teoritis. Nah, kemampuan berpikir yang semula konkret yang harus ada bendanya meningkat jadi bagaimana mampu mempertimbangkan berbagai hal yang bersifat abstrak yang tidak terwujud. Namun kemampuan berpikir abstrak ini juga belum sempurna tanpa ada bimbingan dari kita sebagai orang tua, dan juga bagaimana melatih kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan matanya. Berikutnya adalah bagaimana juga pola interaksi sosial remaja yang mulai berbeda, bahwa remaja memiliki sebuah hubungan pertemanan yang lebih kuat dan saling mempengaruhi sehingga mereka merasa nyaman, gitu ya. Terus juga menjadi lebih penting dan saling melengkapi, mengisi, dan juga bisa saling curah pendapat, sehingga akhirnya suka membanding-bandingkan, gitu ya, antara kehidupan di sekitarnya, baik itu di rumah, di keluarganya maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, perubahan-perubahan ini yang menjadi PR buat kita bersama, bahwa orang tua dan remaja tidak bisa melambaikan bendera putih di tengah jalan tatkala interaksi sosialnya terjadi bottleneck atau terjadi penyempitan komunikasi sehingga harinya berbeda mana. Nah, naik turunnya sebuah komunikasi bagaikan roller coaster ini, mau tidak mau kita harus nikmati, sehingga bagaimana remaja juga bisa melangkah masuk ke dalam periode yang kita sebut dengan namanya dewasa. Nah, di sini juga bagaimana juga kita lihat bahwa remaja juga memiliki sebuah gejolak, baik itu misalnya tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada pressure dari keluarga maupun lingkungannya, sehingga orang tua juga perlu memastikan bagaimana komunikasi interaksi dengan remaja membuat mereka merasa aman, merasa dihargai, dan merasa didengarkan. Nah, orang tua yang tadinya juga hanya memberikan sebuah tuntutan terhadap anaknya, ini juga bisa memberikan sebuah diskusi menarik gitu bagi mereka dan orang tua untuk bisa menjalani proses ini dengan konsisten dan tenang, sehingga ketika badainya sudah lewat dan akan menjadi reda, kita semua akan berhasil dalam menjalani sebuah proses itu, sehingga terasa mudah waktunya untuk bisa menentukan bahwa ini benar dan ini salah, atau yang kita sebut dengan ini baik dan ini tidak baik.